Ini Bunda Mila. To be honest, ma'am, to be honest, I'm looking for a special sniper to shot Edis and Saifuddin die. Yes. Habis itu kita nyawa si siapa tadi Odin tadi itu. Niat dulu. Kalau ini terjadi kenyataan benar-benar terrealisasi, habis itu kita ketarim ya. Itu nggak ada saya ngomongin. Maksudnya saya mengejek Yuli di situ. Saya bilang kan di situ, Yuli itu saya anggap orang yang paling pinter, yang paling beredukasi. Tapi kok sekarang begitu? Makanya saya bilang Yuli. Ada saya ngomongin kamu begannya begini? Ada? Nggak ada Yuli. Kamu dengar dari awal omongan saya tentang kamu. Kamu itu saya anggap orang yang paling pinter karena saya dengar kamu dosen. Saya anggap kamu yang orangnya paling waras untuk mengatasin orang-orang ini. Jadi jangan framing saya, oh Bunda Mila. Nggak ada saya mau mengorbankan hidup saya yang sekarang ini untuk orang-orang seperti mereka. Tidak ya sudah terjadi Yuli. Jangan makanya Bunda keluar-keluar di mana-mana, kan Yuli mantap juga Bunda keluar-keluar. Saya cuma menyarankan, ini saya ada duit ini saya jelaskan bukan untuk menyogok si siapa namanya si Rudi itu kalian bilang si Eskariot, whatever lah namanya. Saya nggak peduli kalian mau bilang duit saya nggak ada. Saya udah jelaskan sama kamu sekarang ini. Kamu sudah tahu bahwa uang saya itu untuk membantu. Seandainya si Kudi, si Sofi atau siapa mau pulang baik-baik, saya yang menjamin keselamatan. Tidak usah Bu, nggak usah Ibu buang-buang itu. Iya sudah. Mending Bunda bantu teman-temannya Bunda yang minta-minta di lampu merah itu lebih baik daripada Bunda. Iya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-temannya bagaimana viralnya Bunda Mila yang menjanjikan 2 miliar untuk memulangkan Edis Kudis ke Indonesia. Dan kita tahu bagaimana ya Rudi Iskariot begitu tertarik dengan uang tersebut, tetapi setelah 3 hari, setelah Rudi Iskariot meminta panjar, ternyata tidak dicair-cairkan juga oleh Bunda Mila. Itulah yang membuat Rudi Iskariot langsung balik arah teman-teman ya, karena tidak kunjung cair kan begitu, minimal panjarnya kan begitu. Itu yang dia harapkan. Dan di kesempatan ini teman-teman, yang paling mengejutkan nih teman-teman, Bunda Mila itu naik ke roomnya Yuli dengan mengatakan bahwa dia tidak menjanjikan uang 2 miliar itu. Bahkan tidak ada perkataan 2 miliar tersebut. Dia bilang 2 miliar tersebut bukan langsung 2 miliar, tapi cicil dalam bentuk bantuan dan sebagainya. Saya tidak tahu mana yang benar, karena saat Bunda Mila mengucap 2 miliar tersebut, saya juga tidak ada di room tersebut, ya, bukan saya yang di sana, dan saya nggak tahu, ya, apakah ini cuma omon-omon doang, ataukah ada amnesia di sini, karena menurut Yuli ada amnesia yang terjadi kepada Bunda Mila, ada kepanikan dan sebagainya. Apalagi kita tahu teman-teman, kemarin para Polikardus sudah sepakat untuk mencari Bunda Mila. Jadi ada Reda Marbun, seorang mucikari di Eropa, menurut keterangan Rudi Iskariot ya, bahwa dia adalah Germo internasional. Terus ada Sofiatul, seorang babysitter ya, pengasuh anak, seorang neni, full-timer neni, dan juga Saifuddin. Mereka bertiga berencana mencari Bunda Mila dan membalas apa yang dilakukan Bunda Mila 100 kali ganda, kan gitu. Bunda Mila memasang target harus memulangkan Edis dengan uang 2 miliar, dan mereka mengatakan, oke, kita akan lakukan pembalasan. Pembalasannya dengan cara apa? Ya dengan cara mereka. Cara mereka kita ketahui adalah cara-cara yang sadis, kejam, dan tentu saja ya, cara-cara yang di luar nalar lah. Apalagi kita tahu para Polikardus itu dari dulu selalu menghalalkan segala cara. Ini yang teman-teman harus tahu. Nah, jadi memang ada kepanikan saat viral ya, berita Bunda Mila dicari oleh Yuli, oleh mucikari internasional, Germo internasional, dan Sofiatul. Nah, jadi ini terdengar sampai ke Bunda Mila, sehingga Bunda Mila merasa perlu nih untuk ngomong langsung ke Yuli, karena di room dialah digagas mereka akan memasang
kepala Bunda Mila dengan bayaran gitu ya. Kalau sebelumnya Edis punya kepala yang dihargai 2 miliar, ini gantian. Mereka mau menghargai kepala Bunda Mila. Apalagi mereka lihat Bunda Mila ini kan minoritas di Amerika. Kamu minoritas, berani gitu kan. Wah, kita serang. Nah, jadi mereka menjalankan ajaran mereka, yaitu kalau mereka besar, mereka akan zolim kan gitu. Kecil, mereka akan licik. Tapi kalau mereka besar, mereka mayoritas, mereka akan zolim. Mereka akan gunakan kekuatan itu untuk menzolimi orang lain. Sama seperti yang dibilang oleh Mel Atok ya. Hancur kalau mereka mayoritas. Rusak. Akan terjadi kebejatan moral di mana-mana. Begitu juga Rudy Iskariot. Rudy Iskariot mengakui kalau mereka mayoritas sadis. Ngeri teman-teman. Ya, ngeri. Bakal ngeri. Dan terbukti di Amerika mereka mayoritas. Maka bersiaplah kan gitu. Bunda Mila menghadapi serangan mereka yang mayoritas ini. Mereka akan menghalalkan segala cara karena memang nggak ada halal dan haram tentunya sama mereka. Mereka akan gunakan segala cara untuk menghabisi ya, menghabisi Bunda Mila ini. Jadi saya nggak tahu apakah ini berhasil dengan lobby-lobby yang dilakukan Bunda Mila dengan masuk ke rumah mereka. Ya, kita coba dengarkan aja, kita coba lihat dulu, dan kita akan amati tentunya. Ya, kita ini kan pengamat teman-teman ya, kita ini sebagai pengamat saja, kita amati pergerakan ini, dan kita akan update terus perkembangan-perkembangannya kepada kalian, dan sekali lagi, siapkan cemilan dan minuman terbaik kalian teman-teman. Apalagi, ya, kalau bukan minuman terbaik dari Maudi Madu teman-teman. Pastikan minuman Maudi Madu ada menemani kalian menonton para Polikardus yang sedang baku hantam ini. Kita dengarkan dulu. Tiketnya saya bayarin, umpamanya ada jaminan garansi dia di Indonesia itu tidak akan diapa-apain, tidak akan ini sama masa. Jaminan lawyernya untuk dia menghadap ke ke court itu ke pengadilan. Terus jaminan umpama dia harus meringkuk, umpama dianggap bersalah. Kalau dia nggak bersalah dia bebas kan. Kalau dianggap bersalah, seandainya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia masuk, dia kan pasti ada yang dinafkahi di Indonesia, ya kan? Entah anaknya, entah keluarga, entah siapalah. Itu saya jamin. Saya bayar dia sebesar UMR. Selama berapa tahun pun dia, itu yang saya omongin, tidak ada lain, tidak ada kurang. Saya ini cuma mau membantu. Tapi seandainya tidak kejadian, ya nggak apa-apa juga, nggak rugi toh saya. Itu iya, maksud ini Bunda. Saya anggap kamu yang paling pintar di sini, orang berpendidikan, nggak usahlah ikut-ikut. Oh Bunda Mila mau ini, aduh nggak ada. Kerjaan saya, hidup saya di sini, keluarga saya lebih penting dari segala-galanya. Ya itu betul, betul Ibu. Nah kalau ini masukan dari saya, masukan sebentar Ibu. Jadi, Bunda juga dengar Yuli dong. Bunda nggak mau dengerin Yuli. Saya jelaskan bahwa saya ini cuma mau membantu siapapun dari yang 4 dari berapapun. Nah yang saya nggak akan tolong ini siapa? Itu yang di Belanda itu si Jahanam itu, siapa namanya itu? Si Megatetron itu. Saya tahu siapa dia. Orang susah. Istri aja dia tidak mampu bayarin ke Belanda karena nggak punya sponsor dan nggak punya duit. Orang Yuli kalau tinggal di Amerika atau di luar negeri sendiri, tidak sama keluarga, itu cuma ada tiga poin kita sebutkan. Entah dia kabur karena korupsi, karena menghujat, karena apa, atau dia pergi visa turis dan anak keluarga ditinggal sampai sini, nanti dia kawin lagi. Kayak si Sofi nih, Sofi kan sendiri nih, keluarganya Indonesia. Nanti dia ketemu siapa, dia bisa kawin di sana. Nggak apa-apa juga. Itu menyatakan apa? Bahwa mereka nih hidup susah di Indonesia. Kalau mereka nih punya anak istri pasti dibawa. Tunggu dulu, saya nggak ngomongin kamu, enggak. Saya ngomongin si Jahanam di Belanda itu. Udah, Sofi kau diam dulu. Jadi si siapa namanya Megatetron itu istrinya masih di kampung, nggak bisa dibiayai. Gini loh gini loh Bunda Mila. Gini Bunda Mila, ini masukan dari Yulia. Mending Bunda Mila bantu saja. Sebentar Bu Sophia. Bunda Mila nggak usah terlalu sibuk mengganggu teman-teman yang sedang berapologi. Mending Bunda sebentar. Tadi Bunda ngomong saya sudah dengar. Nggak usah. Bunda, nggak usah saya yang bilang. Saya orang Indonesia. Awalnya itu karena saya berteman sama si Saifuddin. Timbullah perbincangan sama itu.
nggak ada lain-lain. Timbul tiba-tiba ini Sofi, oh begini-begini ribut. Terus si Kudis ketakutan, mulai ngomong sama Yuli. Lo Yuli yang saya anggap baik, kok tiba-tiba sekarang jadi begini? Kenapa? Ya karena Bunda mengganggu teman-teman saya. Siapa yang mengganggu itu siapa? Apa kata-kata saya yang mengganggu? Banyak kok Bunda, ancaman-ancaman Bunda itu dengan kesombongannya Bunda. Oh mau dicontohin? Banyak. Mana saya membantu teman-teman Muslim? Nggak usah. Walaupun Kristen. Iya, Dengar. kalau teman-teman Muslim silakan. Kristen diganggu. Kalau saya naik Komal, ada teman saya Kristen, contohnya si Bang Luga atau siapapun, saya tidak membedakan dia Kristen, Islam atau siapapun, itu saya sama ratakan. Kalau saya kasih 500, semua saya kasih 500, kecuali hostnya. Kalau si Yuli buka host, Yuli umpama saya kasih 1000, yang lain 500, wajar dong? Nggak usah, saya lagi dapat 1000. Udah, ya udah. Ini maksudnya, ini fitinya ini saya simpen loh fit ibu di sini. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngapain? Itu nggak ada saya ngomongin. Maksudnya saya mengejek Yuli di situ. Saya bilang kan di situ, Yuli itu saya anggap orang yang paling pinter, yang paling beredukasi. Tapi kok sekarang begitu? Makanya saya bilang Yuli, ada saya ngomongin kamu begannya begini? Ada? Nggak ada Yuli. Kamu dengar dari awal omongan saya tentang kamu. Kamu itu saya anggap orang yang paling pintar. Karena saya dengar kamu dosen. Saya anggap kamu yang orangnya paling waras untuk mengatasin orang-orang ini. Jadi jangan framing saya, oh Bunda Mila begini. Nggak ada saya mau mengorbankan hidup saya yang sekarang ini untuk orang-orang seperti mereka. Tidak ya akan sudah terjadi Yuli. Jangan makanya Bunda keluar-keluar di mana-mana, kan Yuli mantap juga Bunda keluar-keluar. Saya cuma menyaran, ini saya ada duit ini saya jelaskan bukan untuk menyogok si siapa namanya si Rudi itu kalian bilang si tahu, saya nggak kenal. Whatever lah namanya. Saya nggak peduli kalian mau bilang duit saya nggak ada. Saya udah jelaskan sama kamu sekarang ini, kamu sudah tahu bahwa uang saya itu untuk membantu. Seandainya si Kudis, si Sofi atau siapa mau pulang baik-baik, saya yang menjamin keselamatan. Tidak usah Bu, nggak usah ibu buang-buang itu. Iya sudah. Mending Bu Unda bantu teman-temannya Bunda yang minta-minta di lampu merah, itu lebih baik daripada Bunda. Ya sudah. Juga banyak Kristen semua. Udah Yul, jangan ngomong kayak gitu, nggak usah. Makanya kita jangan posting di mana kita hidup. Di mayoritas agama itu di situ yang paling susah. Sama di sini juga homeless Kristen semua, nggak ada orang Islam. Jadi nggak usah ngomong gitu. Islam yang susah di Indonesia wajar, nggak apa-apa. Tapi di sini di Brazil di mana siapa yang susah? Udah gitu aja. Oke, saya ngantuk, saya mau tidur ini. Udah, kamu bikin rekaman, bikin PT ini. Bunda, saya bukan tipikal seperti Bunda dan teman-temannya yang bikin PT. Makanya saya bilang, saya bikin kamu nggak dengar, saya belum ngomong lagi nih ya. Saya bikin PT itu, saya ini naik ke Komal bukan untuk debat agama. Saya cuma menaikkan follower saya supaya saya ini bisa mengembangkan kerjaan saya itu. Kamu nggak tahu tujuan saya naik? Ya sudah. Kamu dengerin, kalau saya naik di Nandar, promosiin akun saya ya. Promosiin akun saya ke Ustadz Yusuf pagi, promosiin. Itu tujuan saya, memang begitu. You aja yang nggak ngikutin saya. Saya berteman sama semua apologet Kristen loh. Sekarang saya boleh gantian? Nggak ada musuh. Terakhir sebelum Bunda turun, udah pesan saya aja. Ya, pesan saya satu sama Bunda ya. Masih banyak umat-umatnya Bunda yang belum banyak kekurangan. Mending Bunda support dia. Jangan terlalu sibuk mengurus EDTV. Nggak perlu kau ngatur lah uang saya. Makanya Bunda juga jangan. Ya suka-suka Bunda, suka-suka aku juga dong. Bunda jangan ngatur-ngatur teman-teman saya. Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting saya udah ucapkan tujuan saya tuh apa. Udah selesai. Ya udah. Jadi mau diambil positif silakan. Kalau nggak mau diambil positif, dibikin negatif ya nggak apa-apa juga. Udah. Ya, udah saya juga nggak mau lanjut sama Bunda. Udah silakan Bunda kalau mau istirahat. Iya, saya udah malam ini, udah jam 11 ini. Besok mau kerjanya, ada kerjaan. Oke? Kenapa tiba-tiba naik lupa ingatan? Kenapa tiba-tiba naik lupa ingatan, bilang nggak tahu ini ono. Hah? Kenapa Bu? Kenapa? Udah habis uang Ibu 2M itu? Muke jile lu.
Yuli kenapa nggak mau naikkan saya? Saya lagi mau ngobrol sama Bu Sophie dan Bunda Milo aja. Teman-teman jangan ini, tenang saja kalian di bawah ini. Semua satu komando sama saya ya. Kalau nggak satu komando kita ya mukeji lelu. Saya nggak pernah panik teman-teman ya. Kenapa? Ngapain saya panik? Kalau saya panik nggak mungkin saya terima di sini gitu. Ya. Saya cuma bilang nggak usah sibuk. Hai Yuli iri. Bang Zaid official panik. Ya udah, kalau nggak mau panik saya putar lagu dulu buat kalian semua ya. Umat-umat Mokondo ya, kita puterin musik dulu ya. Saya nggak pernah panik sedikit pun teman-teman ya. Saya sudah bilang dari awal, saya sangat menghargai yang namanya orang tua. Tapi kalau orang tua itu tidak pernah menghargai kita yang muda, jangan harap kita menghargai Anda. Ya. Ya, jangan harap. Saya menghargai Anda, menghargai. Lagu buat kalian nih. Teman-teman Kristen goyang saya lihat, goyang. Salam to be honest. Polo-polo cari follower. Kau bukan lagi donatur. Asik. Begini ya umat Pokondo ya. Sedetik pun saya enggak pernah takut sama yang namanya Bunda Milo yang katanya punya uang 2M, 3M ya. I don't care about it ya teman-teman ya. Ya. Cuma yang saya lucunya kenapa tiba-tiba dia naik ya. Dia bilang, "Oh, saya tidak ada menggelontorkan duit seperti itu." Oh, tidak ada. Ya. Ya, terus ke sini mau minta followers, ya nggak mungkin di follow lah sama teman-teman Kristen. Aduh, akal separuh. Bu Sophie ganti fotonya Bu Sophie, aku enak Bu Sophie tiba-tiba mau muntah nih. Ya, mending fotonya Bu Sophie aja yang cantik deh. Iya makanya aku kaget kok tiba-tiba dia bilang, oh saya nggak ada mau menggelontorkan uang 2M. Bukannya udah mau jalan-jalan ke enak aja jangan diganti. Kalian suka ya yang lihat yang lucu-lucu gini ya. Ya, jadi saya tuh enggak senang teman-teman dengan orang yang melakukan diskriminasi terhadap teman-teman saya gitu, ya. Sebelum kalian untuk mau mematahkan teman-teman Kristen, Katolik atau apapun, ya. Minimal bercermin dulu loh, ngaca. Ya, minimal ngaca gitu loh ya. Aku kaget tiba-tiba kok saya ndak ada mengeluarkan uang 2M. Lupa ini kamu habis itu kalau sudah ketembak Edis TV dan lain-lain kamu mau jalan-jalan. Lupa.
menolak lupa. Ini menolak lupa nih. To be honest, ma'am, to be honest, I'm looking for a special sniper to shoot Edis and Saifuddin die. Yes. Dengar ya, kalau ada orang Islam di bawah, halal darah orang ya, itu. Ya, saya sudah bilang ya, nggak apa-apa. Kamu mau berdebat kayak apa, kasar-kasar kayak apa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mau ancam-ancam, Oke, yang belum absen, boleh di absen-absen. Yang belum follow, bantu follow-follow. Bu Sofi mungkin ada yang mau disampaikan. Bu Sofi tadi ngomong suaranya kecil sekali, Bu Sofi. Udah tidur kayak Bu Sofi. Ibu. Oh, Ibu. Bu Sofi. Aduh, Bu Sofi. Bu Sofi tadi ngomong suaranya kecil. Sebelum kita lanjut nonton, teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik, teman-teman, untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan, teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu, teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC, teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000. Dan kita punya banyak varian, teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Cuman sayang, saya telat rekam, teman-teman. Telat ya, terlanjur sudah mau selesai. Dan memang Bunda Mila nggak lama naik ke atas. Saya dapat laporan ada Bunda Mila pun, langsung saya buka. Dan nggak lama kemudian mulai saya rekam dan sudah habis. Sudah habis, teman-teman. Jadi memang nampaknya langsung naik, langsung ngomong, dan selesai gitu. Karena memang secara jam, ya tadi Bunda Mila masuk ke sana, itu jam di Amerika sudah jam 2. Jam 2 pagi, teman-teman ya. Sudah saatnya tidur gitu kan. Kecuali Kores. Kalau Kores, subuh baru tidur, teman-teman. Ya, jam 2 baru bangun. Kebalikan ya, jam 2-nya baru bangun. 2 siang. Oke, jadi kalian dengar sendiri, teman-teman, bagaimana ya Bunda Mila mencoba menjelaskan bahwa dia nggak ada masalah dengan polikardus selama ini. Bahkan dengan Saifuddin, ya, dengan para penghujat Islam yang lain, dia nggak ada masalah. Karena memang kasihan juga gitu kalau Bunda Mila bermasalah dengan mereka. Lantaran Bunda Mila itu kan minoritas di Amerika. Di Amerika, hubungan Islam dan Kristen itu aman-aman saja, teman-teman, untuk orang diaspora Indonesia ya. Jadi saya sering dapat report, ya, apalagi kita juga banyak penonton-penonton kita yang tinggal di Amerika, termasuk Bu Josi. Ya, Bu Josi itu juga salah satu yang sangat aktif lah di perkumpulan orang Indonesia yang ada di sana. Karena memang bokapnya, yaitu dulu pensiunan kolonel. Ya, kolonel, dan zaman dulu kita tahu sendirilah bagaimana Pak Harto gitu ya. Jadi, Bu Josi itu termasuk yang cukup dihormati. Ya, bisa kita lihat dari cara dia berinteraksi di video-video. Dia kalau lagi di perkumpulan orang Indonesia, termasuk yang paling heboh gitu. Dan di situ bukan hanya Islam, tapi banyak yang Kristen, teman-teman. Jadi diaspora Indonesia yang ada di Amerika itu Islam Kristen kompak. Kompak. Ya, karena sama-sama minoritas gitu kan. Apapun ceritanya, yang satu minoritas, yang satu double minoritas. Betul nggak? Yang satu double gitu. Udah Indonesia, Islam lagi gitu. Double. Kalau yang satu kan Indonesia doang gitu, minoritasnya. Jadi mereka di situ tuh kompak karena ya saling berbagi informasi dan berbagi makanan. Makanan Indonesia adalah hal yang berharga bagi mereka di sana, dan setiap ada acara di rumah salah satu orang, ya tentu saja itu jadi tempat jamuan bersama. Ya, baik itu Islam maupun Kristen. Itulah mereka sangat menjaga persatuan di sana, sehingga Edis saat ngemis, ya kan kita tahu Edis sempat ngemis ke diaspora Indonesia yang ada di sana, itu ditolak.
Ya, dia cerita, saya sudah datangi satu persatu, nggak ada yang nolongin saya gitu kan. Begitu juga dengan Sofiatul. Sofiatul membenarkan bahwa Edis tidak dipedulikan. Edis tidak mau ditolong. Bukan tidak mau, tidak ditolong oleh mereka ya. Ya kenapa? Karena mereka lebih milih ya jaga persatuan dong. Ngapain Edis gitu? Jangan gara-gara dukung Edis, nanti besok nggak bisa lagi datangi rumah orang yang Muslim. Nggak bisa makan lontong lagi. Nggak bisa makan rendang lagi. Rugi. Ya. Persatuan mereka selama ini aman-aman aja. Kenapa mau dirusak oleh Edis? Ini yang membedakan orang-orang di sana dengan yang di sini. Ini yang kita sayangkan ya. Kalau di Indonesia ini makin hari makin rusak, apalagi orang-orang yang menonton Edis ini terus menyebarkan kebencian, teman-teman. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Rudy Iskariot. Saya kalau lihat Rudy Iskariot digigit oleh herdernya Edis, ya, saya ketawa lihatnya. Bayangkan, bagi pendukung Edis, apa yang dilakukan Edis adalah kebenaran. Edis paling ngerti Quran, yang dia sampaikan sesuai. Ya, kalau dia bilang nabi mereka itu adalah nabi raja seks, gitu kan? Itu adalah kebenaran. Begitu ditanya Daud, yang istrinya lebih banyak, gundinya lebih banyak, Salomo yang lebih banyak, semua raja-raja di Indonesia, bahkan bisa jadi kakek kamu, ya, kakek kamu itu lebih banyak juga istrinya. Menurut kamu dia raja seks nggak? Mereka nggak bisa jawab. Kan nggak fair gitu. Apa yang disampaikan Edis udah jelas hujatan. Gunakanlah standar hukum, bukan standar kamu. Di mata kamu semua orang nggak salah. Rudy Simamora juga nggak salah gitu kan. Betul nggak? Bagi mereka yang sudah dibutakan oleh doktrin, Rudy Simamora yang sudah 2 kali masuk penjara pun, oh dia benar, dia pembela iman gitu kan. Apalah kalian ini? Padahal Rudy Simamora, waktu dia pertama sekali offset, saya ingat kali ya, kenapa saya angkat video dia waktu pertama kali? Saya baru sadar setelah saya mendengar Rudy Iskariot ngomong. Jadi dia bilang tadi malam, offside, blunder besar sekali si Rudy Simamora itu. Rudy Iskariot yang ngomong. Dia yang ingatkan saya. Karena dia ingatkan, barulah saya nonton. Kalau nggak, saya nggak pergi nonton gitu. Ya. Jadi memang sebenarnya kalian sendiri dari hati nurani kalian tahu ini salah atau tidak. Tapi kalian membutakan diri kalian. Membutakan diri kalian, teman-teman. Itulah saya kadang miris ya, melihat kondisi negara kita yang terus diobo-obo oleh para penghujat ini. Dan bukan tidak mungkin suatu saat kita akan baku hantam benaran, kita akan perang agama kalau ini terus dibiarkan. Bahkan Rudy Iskariot itu baru kemarin buat konten, judulnya apa tahu teman-teman? Dia bilang akan ada ya pekerjaan menjadi penghujat. Itu dari 3,5 tahun lalu, 4 tahun lalu saya udah duluan ngomong. Dari saya masih di Medan, ya masih di Medan teman-teman, saya udah bilang jangan terkejut. Dalam beberapa tahun ke depan, ya, dalam waktu dekat kita akan melihat ada pekerjaan dengan title penghujat Islam. Penghujat Islam, teman-teman. Ya, akan ada. Dan terbukti kan? Terbukti. Semua yang saya katakan terbukti terjadi, teman-teman. Bukan karena saya hebat. Bukan, teman-teman. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat gambaran yang lebih luas, bahwa kita sedang diadu domba, kita sedang dirusak, dan mereka ini sedang diprovokasi. Para pengikut Edis, para penyepong Edis ini, sebenarnya bukan orang jahat, tapi dibuat jahat oleh Edis. Ditanamkan kebencian oleh Edis. Jadi manusia itu bisa sangat jahat, bisa sangat baik, tergantung kondisi dan pengalamannya. Betul nggak? Tergantung dia. Bagaimana orang yang ditaruh di tempat yang sangat jahat, lingkungan yang sangat jahat, dan kondisi yang membuat dia harus keras, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang keras. Para Polikarpus ini punya kebencian kepada Islam, teman-teman. Ya, Laskar Polikarpus punya kebencian, sentimen kepada Islam, dan hal ini dipupuk oleh Edis. Kita nggak pungkiri, pasti ada sentimen agama di setiap diri kita. Cuman yang membedakan ini dibiarkan atau tidak. Sama Edis dipupuk. Seharusnya ya, dia mengajarkan supaya orang-orang Laskar Polikarpus ini bisa damai, ya, jangan membenci orang lain. Itulah kenapa saya bilang
Seharusnya mereka pergi menonton, mendengar itu pendeta-pendeta yang ngajarkan kebaikan, ngajarkan kedamaian. Jangan malah dengar orang seperti Edis yang mengajarkan kebencian. Ini bahaya, teman-teman. Ini yang bahaya nih, yang mengajarkan kebencian ini. Seharusnya yang didengar apa? Yang ngasih adem, ya, yang nawari kedamaian. Ini kan enggak. Edis pula yang ditonton, teman-teman. Para penyepong-penyepong Edis ini ya makin kesini ya makin sadis. Makin sadis, dan saya sudah lihat sendiri, teman-teman. Ngeri. Ya, bagaimana ngerinya mereka. Bagaimana jahatnya mereka. Bagaimana mereka tumbuh menjadi pembenci Islam dan terang-terangan memerangi kita. Hati-hati. Ya, hati-hati, teman-teman. Dan buat Bunda Mila, ya hati-hatilah bersikap, apalagi Anda di Amerika. Kita tahu bagaimana sadisnya mereka, bagaimana mereka akan menggunakan segala cara untuk ya menghancurkan Anda. Dan sekali lagi, kita doakan sajalah yang terbaik ya. Dan bagi teman-teman, banyak yang kemarin kan berharap, wah Edis bentar lagi akan pulang dan sebagainya. Kalian lihat sendiri, apa yang saya sampaikan terjadi atau tidak? Tidak segampang itu, teman-teman. Edis punya pilihan lari ke Meksiko, lari ke Kanada, lari kemanapun kalau visanya nanti habis. Kalau asilumnya ditolak. Untuk itu jangan banyak lakukan hal-hal yang malah merugikan. Saya kadang bingung ya. Kita sudah sampaikan sampai mulut berbusa-busa. Ada saja orang yang memperkeruh keadaan. Ada saja orang yang pakai mengancam Edis. Yang jelas-jelas itu akan dipakai oleh Edis untuk permohonan asilumnya. Dia sedang kumpulin video-video orang yang mengancam. Yang mengancam open cam pula lagi. Selesai. Ya. Kalau cuman ancam, ngomong, chatting, pemerintah Amerika cuma lihat, wah ini kamu ngarang sendiri. Ini temanmu ini. Tapi ini ada videonya, ada semua. Aduh, bingung saya lihatnya. Kenapa segampang itu diprovokasi ya? Kita tuh kadang-kadang kalah gara-gara nggak ada strategi. Kita tuh selalu berpikir, yang penting maju gitu ya. Ikhtiarnya nggak ada. Dan Allah nggak suka orang yang nggak ada ikhtiar. Allah nggak suka orang yang tidak ada kesabaran, teman-teman. Allah nggak suka. Ini yang kacau. Saya ingat sekali ya, bagaimana perkataan Salahuddin. Ya, kenapa Salahuddin itu bisa menjadi pemimpin yang luar biasa, memenangkan perang salib, sedangkan raja sebelum dia nggak bisa? Ya karena raja sebelumnya itu banyak yang modal nekat, teman-teman. Jadi Salahuddin lah yang pertama sekali ya dalam perang salib itu, dalam perang salib mewakili Islam, yang perangnya itu benar-benar menggunakan strategi yang sangat luar biasa. Bukan cuma modal nekat doang. Ini yang teman-teman harus tahu. Begitu juga dengan zaman Nabi dulu. Kalian pikir Nabi itu perang nggak ada persiapan apa? Ya, main asal hantam aja. Persiapan sebelum ya penyerangan ke Mekah, pengepungan Mekah. Apa yang Nabi lakukan? Siapin semua pasukan, latih semua pasukan. Betul nggak? Mana ada asal-asal hantam? Perang zaman dulu perang fisik, perang sekarang ini perang pemikiran, perang ekonomi, teman-teman. Ini belum kita bawa kepada ekonomi lagi. Bagaimana umat muslim itu sengaja dimiskinkan. Ya, jadi perang agama ini udah ke perang ekonomi juga. Umat muslim sengaja dimiskinkan. Supaya apa? Supaya tergantung dengan mereka. Karena mereka tahu, pemberi hutang akan menjadi majikan dari yang meminta hutang. Sudah berapa banyak orang yang murtad? Gara-gara apa? Gara-gara ditawari hutangnya lunas. Banyak dari mereka jadi lintah darat ngasih hutang kepada muslim. Begitu muslimnya udah kecekek, apa ditawari? Kamu murtad ya, ikut saya. Hutangmu saya anggap lunas. Kelihatannya baik, hutangnya dikasih lunas. Padahal bunga yang selama ini dibayar, itu entah berapa kali lipat udah dari pokok hutangnya. Betul nggak? Hutangnya 1 juta. Dia udah bayar sampai 3 juta, 4 juta. 3 juta, 4 juta udah pernah dia bayar. Tapi karena berbunga terus yang lain, ya terakhir masih ada hutang 10 juta. Dibilang, oke, saya lunasin. Saya anggap tidak ada 10 jutamu. Kamu ikut agama saya. Halo? Dan saya lihat banyak sekali teman-teman hal seperti itu. Di Medan juga banyak soalnya gitu. Dan mereka jago sekali memberikan hutang ya. Karena nggak salah di ajarannya ada itu ya. Kasih 2 harus berbalik, harus ada bunganya. Jadi memang diajarkan untuk meribah. Ya,
membungakan uang. Mereka diajarkan membungakan uang. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Ya, selain banyak hal tentunya. Dan sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sama-sama menjadi ibroh kita. Sama-sama bisa kita resapi ya. Dan ya ambil hikmahnya teman-teman. Selalu ambil hikmah dari segala peristiwa. Ya, saya berharap jangan kita jatuh ke lubang yang sama. Cukuplah Saifuddin itu yang lolos teman-teman. Pihak kepolisian saja sudah belajar dari kasus Saifuddin, mereka nggak mau gembar-gembor, dan mereka tahu betul Edis ini siapa teman-teman. Ya, ini saya sampaikan ke kalian. Mereka tahu Edis itu siapa, tapi kenapa nggak gembar-gembor? Ya karena supaya Edisnya jangan memohon asilum berdasarkan kalau dia mau dipenjara. Ini kalian harus tahu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua, dan jangan lupa ya, supaya stamina kalian selalu fit, kondisi badan selalu fit. Jangan lupa konsumsi Maudi Madu teman-teman ya. Apalagi ini lagi musim pancaroba, lagi perubahan iklim, pastikan kalian dapat suplemen vitamin. Dan vitamin terbaik tentu saja yang dari alam ya, bukan dari obat-obatan, apalagi bahan-bahan kimia. Jangan teman-teman. Ya, hindari bahan kimia. Kecuali terpaksa. Kalau terpaksa baru minum obat, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya jangan gitu kan. Itulah dijaga. Dijaga badannya dengan cara apa? Konsumsi Maudi Madu teman-teman. Karena madu itu adalah apa ya? Satu hal yang dari zaman dulu, ya itu dianggap sebagai vitamin yang terbaik lah. Nabi aja menyarankan minum madu kan. Madu dan kurma. Itu luar biasa efeknya teman-teman. Menjaga imun kita, menjaga stamina kita, dan terasa. Dan sudah dibuktikan oleh banyak orang yang membeli tentunya. Ya, silakan kalian cek, kita menjual madu asli. Ya, jadi kalau ada yang bilang, "Bang, di sana ada jual lebih murah." Silakan cek keaslian teman-teman. Kita nggak mau menjual hal yang, ya mohon maaf ya, kita bukan lagi berlomba-lomba harus jual banyak dengan cara melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Nggak, kita jual yang asli-asli aja, dan kita sudah berusaha memberikan harga yang paling ekonomis. Kalian boleh bandingkan yang asli ya. Silakan kalian bandingkan madu yang asli, dan kalian bandingkan harganya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya, kita bisa langsung dapat dari petani, ya karena petaninya juga para mualaf. Terus yang kedua, saya juga nggak perlu harus banyak untung, ya. Saya cuma ambil sekedarnya supaya karyawan bisa mutar dan semua bisa mutar. Dan alhamdulillah masih ada channel YouTube yang membiayai saya, masih ada penghasilan saya dari Aceh dan sebagainya gitu. Ya Allah masih berikan hal-hal yang luar biasa. Jadi ini akan menjadi penggerak ekonomi kita, karena saya punya beberapa proyek di tahun depan, terutama yang berhubungan dengan pembinaan mualaf. Jadi pembinaan mualaf itu nggak akan jalan kalau nggak ada usahanya. Nggak ada unit usahanya, kalau nggak nanti manja gitu ya. Jadi kita butuh unit usaha, dan semoga madu ini bisa menjadi salah satu penunjang, akan menjadi salah satu pilar. Dan saya bersyukur ya, ini sudah 1 bulan dan stabil, penjualannya stabil dan cenderung naik terus, alhamdulillah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya silakan yang mau beli, cek link di deskripsi video, ataupun bisa menghubungi nomor WA yang tertera. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.